Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Walhamdulillah, di hari ini Allah Subhanahu wa taala membangunkan kita dari tidur-tidur kita, yang kemudian kita diberikan kemudahan untuk menunaikan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai ridhonya, untuk kita mencari surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima amal ibadah kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, di pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari beberapa bulan yang telah berlalu, telah kita baca, yakni kita membaca tentang hak-hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita membaca atau acuan kita adalah kitab Al-Musaffa min Huquqil Mustafa, yakni kitab Al-Musaffa yang membahas tentang hak-hak atau di antara hak-hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz bin Utsman Sindi rahimahullahu taala, yang mana ini adalah pertemuan yang terakhir dalam membahas kitab ini, yang mana di pertemuan yang telah lalu kita telah membaca beberapa yang beliau utarakan dalam kitab ini. Di antaranya hak Nabi Muhammad SAW itu yang pertama adalah untuk diimani kenabian dan kerasulannya. Kita mengimani bahwasanya beliau adalah seorang nabi dan rasul yang diutus di akhir zaman, dan syariat beliau adalah syariat yang sempurna dan menyeluruh untuk seluruh manusia. Kemudian yang kedua, hak beliau adalah untuk dicintai. Kita sebagai umat beliau hendaknya berusaha mencintai Nabi SAW dengan sebaik-baiknya. Bahkan beliau itu adalah sosok yang harus kita cintai lebih daripada mencintai diri kita sendiri, ya. Kemudian yang ketiga, di antara hak beliau adalah untuk dimuliakan, dihormati dan diagungkan, ya, tentunya dengan tidak melebihi batas, memuliakan dan mengagungkan beliau sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada beliau, yakni beliau adalah sebagai Abdullahi wa Rasuluhu, hamba Allah. Beliau adalah hamba Allah yang sempurna dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun namanya seorang hamba tidak boleh disembah. Dan beliau adalah seorang rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang wahyu itu, seorang rasul, pembawa wahyu Allah, tidak boleh diragukan ucapannya,
dan harus diterima semua apa yang beliau sampaikan karena beliau menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir di pertemuan ini kita membaca di antara hak beliau adalah untuk ditaati, diikuti, dan kita harus taslim. Kita harus pasrah terhadap semua yang beliau putuskan untuk urusan-urusan kita. Ya. Seorang muslim yang tulus dalam menegakkan hak-hak beliau, wajib baginya untuk menjadikan beliau itu seorang qudwah, seorang pemberi teladan, dan seorang yang memutuskan hukum di tengah-tengah kita. Kita harus mendudukkan beliau dengan sebaik-baiknya, entah itu urusan kita yang besar, entah itu urusan kita yang kecil, maka kita memiliki Rasul yang nantinya akan membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan memutuskan urusan kita. Dan ketika beliau sudah meninggal dunia, maka kita diperintahkan untuk kembali kepada beliau di setiap urusan kita. Urusan kita yang besar maupun kecil, maka kita berusaha mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan poin yang keempat dari poin yang terakhir yang kita bahas ini mengandung beberapa hal. Ya, ini kurang lebih adalah 5 hal yang akan kita bicarakan di waktu yang singkat ini. Yang pertama, yajibu 'alal muslim an yuhibba sunnatan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa an yu'azzimaha wa hadha far'un an sadiqi mahabbatihi lahu. Seorang muslim wajib untuk mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan sunnah beliau, memuliakan sunnah beliau, dan ini adalah cabang dari kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, cabang dari poin yang kedua yang sudah kita bahas. Ini yang pertama, kita harus mencintai sunnah beliau, mencintai petunjuk-petunjuk beliau. Yang kedua adalah alaihi an ya'taqida anna sunnatahu hiya ghayatul kamal. Yang kedua, wajib bagi seorang muslim untuk meyakini bahwasanya sunnah beliau, petunjuk-petunjuk beliau yang beliau bimbingkan kepada umat itu adalah sempurna, ya, sempurna, tidak ada kekurangannya, karena itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anna ittiba'aha ghayatul huda, dan kita meyakini bahwasanya mengikuti petunjuk-petunjuk beliau itu adalah puncak dari petunjuk. Ya, ini kita melaksanakan sunnah-sunnah beliau, melaksanakan petunjuk-petunjuk beliau, maka itulah jalan hidup yang terbaik. Ya, segala sesuatu yang beliau tuntunkan kepada umat itu adalah jalan yang terbaik yang kita harus ikuti kalau kita ingin mendapatkan keadaan yang terbaik dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-50, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Apabila mereka tidak menjawab, tidak menerima ajakanmu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dalam pembahasannya ayat ini adalah ayat untuk tantangan kepada orang-orang kafir, orang-orang yang meragukan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangkan ayat-ayat yang serupa dengan Al-Qur'an. Namun ayat ini juga bisa bermakna umum, yakni apabila mereka tidak menjawab seruanmu, ya, tidak mengikuti petunjukmu, fa'lam, maka ketahuilah annama yattabi'una ahwa'ahum. Ketahuilah mereka itu adalah orang yang mengikuti hawa nafsu mereka. Maka dalam ayat ini ada dua, jalan itu ada dua. Jalan mengikuti Nabi yaitu adalah jalan hidup yang terbaik,
Yang kedua, kalau tidak mengikuti Nabi SAW dan berpaling dari petunjuk beliau, maka berarti mengikuti hawa nafsu. Ya, dan tentunya mengikuti hawa nafsu semata, maka yang seperti itu semakin jauh dari kesempurnaan, jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, falahu sallallahu alaihi wasallam haudani azimani. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki dua telaga yang agung. Haudun fid dunya, yang pertama adalah telaga di dunia. Wa huwa sunnatuhu wa ma jaa. Ya, ini maksud telaga beliau di dunia itu adalah sunnah-sunnah beliau dan apa yang beliau terangkan di dalamnya. Wa haudun fil akhirah, yang kedua telaga yang ada di akhirat. Ya, telaga yang ada di akhirat yang disebut dengan telaga Kautsar. Ya. Yang Nabi SAW menyebutkan telaga di akhirat, barang siapa meminum air tersebut maka dia tidak akan pernah haus selama-lamanya. Yang bisa meminum dari air tersebut adalah orang-orang yang mengamalkan petunjuk-petunjuk beliau di dunia. Makanya beliau mengatakan, fasyaribuna min hadal haudhi fid dunya humus syaribuna min haudhihi yaumal qiyamah. Orang-orang yang meminum air telaga beliau di dunia, yakni maknanya adalah mengamalkan petunjuk-petunjuk beliau, maka dia adalah orang yang meminum air telaga beliau di akhirat, yakni orang-orang yang bisa mendatangi telaga beliau dan meminum air dari telaga beliau. Jazakumullah khairan. Fasyaribu wa mahrumun. Maka di sini ada dua. Orang yang meminum air dari telaga beliau di dunia mengamalkan sunnah, sedangkan di akhirat akan meminum air tersebut yang luasnya itu sejauh perjalanan selama 1 bulan, yang gayung-gayungnya itu seperti bintang-bintang yang ada di langit. Meminumnya tidak akan pernah haus selama-lamanya. Dan mahrumun, ada orang-orang yang terhalangi, orang-orang yang tidak bisa minum, yakni orang-orang yang di dunia itu tidak mau mengamalkan petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika dihalau, dalam sebuah hadis disebutkan ada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihalau, yakni tidak bisa mendatangi telaga beliau. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan rasa kasih sayangnya terhadap umat beliau mengatakan, ummati ummati, ya Allah, mereka itu adalah umatku. Dari mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui itu adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dari ghurratul muajjalin, ya, bekas-bekas air wudu yang bercahaya. Insyaallah. Ya, mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendatangi telaga dan diizinkan untuk meminumnya. Amin ya rabbal alamin. Yang dihalau tersebut, kemudian Nabi mengatakan ummati ummati, kemudian diserukan, engkau tidak mengetahui apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Ya, yakni mereka tidak mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan kemudian mengambil yang lain, melakukan amalan-amalan yang tidak dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mustaqillun wa mustakthir, ada orang-orang yang banyak meminum air dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada orang-orang yang sedikit meminumnya, ya sesuai dengan kadar apa yang dia amalkan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman dhama'a min sunnatihi fi hadhihi dunya wa lam yakun lahu minha syirbun. Barang siapa yang haus karena tidak meminum
sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan dunia, fahuwa fil akhirati asyaddu dhama'an wa aharru kabidan. Maka di akhirat dia akan lebih haus dan lebih panas hatinya, ya, lebih haus karena dia tidak bisa mendapatkan minuman dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah bentangkan di padang mahsyar. Ini perkara yang kedua, ya, perkara yang kedua dalam poin yang kita bahas, dan ini memiliki beberapa buah yang agung. Kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki buah-buah yang agung. Yang pertama, ya, seseorang ketika mengamalkan sunnah dan petunjuk beliau itu akan menjadi orang-orang yang beruntung. Maka barang siapa ingin menjadi orang-orang yang beruntung, maka hendaknya berpegang teguh dan mengamalkan sunnah beliau. Dibawakan dalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur ayat yang ke-52. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, digandengkan antara ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul. Sedangkan ketaatan kepada Rasul itu adalah dengan mengamalkan petunjuk-petunjuk beliau. Wa yakhshallaha wa yattaqhi, dan dia takut kepada Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, faulaika humul faizun, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Yang beruntung dalam kehidupan dunia dan akhirat. Maka keberuntungan Allah Subhanahu wa taala kaitkan ketika seorang hamba taat kepada Allah, tidak cukup itu, namun juga taat kepada Rasulnya, ya, mengamalkan ayat-ayat Allah dan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa dipisahkan dari Al-Qur'anul Karim. Bahkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mufassirul Quran, adalah pentafsir Al-Quran, penjelas untuk makna-makna Al-Quran, ya. Kemudian yang kedua, buah yang kedua adalah barang siapa mentaati Allah Subhanahu wa taala, mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mengamalkan petunjuk beliau, maka kita akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun, dan taatilah Allah dan Rasul. Taati Allah dan Rasul. Kita diperintahkan selain mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka mentaati Rasul, sama dengan ayat yang pertama, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat, yakni mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mengamalkan petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah jalan untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, buah yang ketiga adalah kita mengamalkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah jalan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nur ayat yang ke-54, wa in tuti'uhu tahtadu, apabila kalian mentaatinya, mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahtadu, maka kalian mendapatkan petunjuk, ya. Kembalikannya, kalau kita pahami balik dari ayat ini, kalau kita tidak mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita berarti semakin menjauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-158. Wattabi'uhu, ikutilah dia, ittiba'lah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan petunjuk. Ya, maka jalan petunjuk itu adalah dengan mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Demikian pula mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan membuahkan surga. Ya, akan membuahkan kenikmatan surga. Ya, ini barang siapa yang berpegang teguh dengan petunjuk-petunjuk beliau, maka akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, beliau bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku itu akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang enggan, kecuali orang-orang yang memang tidak mau untuk masuk surga. Qalu, para sahabat mereka berkata, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapakah orang yang enggan? Siapa orang yang tidak mau masuk ke dalam surga ya Allah? Yakni belum mengatakan man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang mentaatiku, ya mengamalkan petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhalal jannah, maka dialah orang yang memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Wa man asani faqad aba, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, orang yang tidak mau taat, tidak mau mengamalkan petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad aba, maka dialah orang yang enggan. Dialah orang-orang yang tidak mau masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan barang siapa mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, buah yang berikutnya dia akan mendapatkan ampunan dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Selain mendapatkan ampunan, dia juga mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita bersegera untuk mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengamalkan petunjuk-petunjuk beliau. Ya, hal ini didasarkan dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Apabila kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Suruh mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Dengan mengamalkan petunjuk beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, maka yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Allah akan mencintai siapapun yang mengikuti petunjuk-petunjuk beliau, wa yaghfir lakum dunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya. Jadi mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ini akan mendatangkan dua perkara yang agung, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yang kedua akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dari pemaparan buah-buah yang agung ini, ya kita akan mendapatkan satu hal yang penting juga, yakni barang siapa yang enggan untuk mengikuti petunjuk-petunjuk Nabi, ya meremehkan petunjuk-petunjuk Nabi dan menjauhinya, meninggalkannya, maka dia akan mendapatkan kebalikannya, yakni mendapatkan fitnah, ya mendapatkan sesuatu yang dia tidak inginkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hal ini di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nur ayat yang ke-63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi. Hendaknya waspada orang-orang yang menyelisihi perintahnya, yakni menyelisihi perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waspada dari apa? Antusibahum fitnah, untuk tertimpa sebuah fitnah, au yusibuhum adzabun alim, atau tertimpa azab yang pedih. Wal iyadu billah. Dengan apa? Dengan menyelisihi petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sudah tahu ini petunjuk Nabi, nah kemudian dia sengaja menyelisihinya. Maka menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam ini akan menjadikan seseorang tertimpa fitnah, atau di sana tertimpa azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain, di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-27, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa yauma ya'addu dzalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu
ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Di suatu hari yang ya'addu dzalimu ala yadaihi, di suatu hari yang orang yang zalim itu menggigit tangannya, bukan menggigit jarinya, menggigit tangannya, yang menunjukkan ini penyesalan di hari tersebut, yakni di hari akhirat. Dia mengatakan, ya laitani, seandainya saja ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, seandainya saja saya mengambil jalan bersama Rasul, seandainya saja saya mengamalkan petunjuk-petunjuk yang sudah dibimbingkan oleh Rasul ini, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak menjadi orang yang rugi. Tidak menjadi orang yang gigit jari, gigit tangan saking ruginya. Bukan cuma jarinya tok, sampai tangannya digigit entek tangannya. Sampai seperti itu, saking meruginya dia. Waliyadzubillah. Maka jalan untuk menghindari kerugian itu adalah mengambil jalan bersama Rasul. Dulu para sahabat Nabi SAW menyertai Nabi SAW kemana-mana. Nabi mengamalkan apa, mereka ikuti apa yang diamalkan oleh Nabi SAW. Sekarang kita tidak bisa mengikuti beliau secara hakikiyah, yakni kemana beliau pergi kita ikuti dan amalkan. Namun kita bisa mengikuti semua petunjuk-petunjuk Nabi SAW. Semakin kita banyak mengamalkan petunjuk beliau, maka semakin akan terhindar dari kerugian di hari kiamat kelak. Namun kalau kemudian kita acuh, kita enggak peduli dengan petunjuk-petunjuk Nabi SAW, kita tahu ini kita tinggalkan, kita tahu ini kita tinggalkan, kemudian naudzubillah kita sengaja menyelisihi petunjuk-petunjuk beliau, maka bisa jadi kita akan menjadi orang yang gigit tangan lebih dari gigit jari ketika nanti di akhirat. Naudzubillahi min dzalik, ya. Nah, ini di akhirat, ya. Di dunia bisa jadi sebagian hukuman itu akan Allah berikan bagi orang-orang yang memang sengaja menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam belum mengatakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan di dalam Musnad Al-Imam Ahmad, beliau bersabda, wa ju'ila dhillatu was-sagharu ala man khalafa amri, dan akan dijadikan kerendahan dan kehinaan bagi orang-orang yang menyelisihi perintah-perintahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ada satu hal yang kemudian kita bisa renungi, yakni hadis yang ada di dalam Sahih Muslim, ya. Ada seseorang yang makan dengan tangan kirinya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW menegurnya, kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Kemudian dengan sombongnya, dengan congkaknya orang itu mengatakan, la astati, tidak bisa, ya, tidak bisa aku makan dengan tangan kananku. Maka Nabi SAW mengatakan, las tatok tak, benar-benar kamu tidak akan mampu, ya. Langsung dijawab seperti itu Nabi SAW. Ma manahu illal kibr, tidak ada yang menghalangi dia untuk mengamalkan petunjuk Nabi yang baru disampaikan untuk makan dengan tangan kanannya, kecuali kesombongan, ya. Maka di dalam riwayat disebutkan, perawi menyebutkan fama rafa'aha ila fihi, kemudian setelah itu dia tidak bisa mengangkat tangan menuju mulutnya, ya. Tangannya menjadi apa? Lumpuh karena sombong mengingkari petunjuk Nabi SAW di hadapan beliau, ya. Ini di zaman Nabi SAW, Anda langsung yang kontan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda di dalam tulisan-tulisan para ulama tentang orang-orang yang sengaja menyelisihi Nabi SAW, menyelisihi hadis, ada, ya. Ada orang yang meremehkan sunnah Nabi SAW berupa siwak, ya. Disebutkan, dituliskan, ada orang yang meremehkan siwak. Kalau siwak itu saya buat apa jenenge?
buat bersuci setelah buang air, ya buang air besar, ya untuk napa jenenge istijmar, ya istinja dengan itu. Maka kemudian naudzubillahi min dzalik, maka ya dia mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, berupa hamil, ya, hamil makhluk seperti tikus 9 bulan kemudian lahir kemudian dia mati. Naudzubillahi min dzalik. Ada orang yang meremehkan sunnah cuci tangan setelah bangun tidur, ya ini agar tidak memasukkan tangannya ke bejana penampungan air yang dia miliki sebelum dia mencuci tangannya 3 kali. Nabi SAW menyebutkan kenapa dia harus membasuh tangannya dulu, karena dia tidak tahu semalam itu tangannya itu bermalam di mana. Dia katakan, enggak, saya tahu, ya, saya tahu kok tangan saya di mana ketika tidur. Ya, ternyata ya setelah dia mengucapkan seperti itu, bangun tidur ternyata tangannya masuk di duburnya sampai di sikunya. Naudzubillahi min dzalik. Ya, langsung kontan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia di antara beberapa yang disebutkan para ulama di dalam kitab-kitab mereka, ya. Ya. Nah, jadi menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sengaja, dengan sombongnya, ini akan menjadikan orang itu bisa jadi kontan mendapatkan balasan di dunia. Naudzubillahi min dzalik. Ya, jangan kita meremehkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan kita sombong di hadapan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian perkara yang ketiga dari poin yang kita bahas ini, yakni al-mubadaratu ila istijabati ila sunnatihi duna takallu'in wa diqqati fi tatbiqiha. Kita ketika sudah mengetahui sunnah Nabi SAW, hendaknya kita berusaha untuk segera, ya, menyambut dan mengamalkan sunnah-sunnah tersebut, dan kita tidak berlambat-lambat, tidak menunda-nunda anjurannya, ya, sunnahnya, hendaknya bersegera, dan tanpa kita mengkoreksi sunnah-sunnah Nabi SAW. Ini dikoreksi dulu, mungkin salah, ya, ditimbang-timbang dulu sunnah ini bagus atau tidak, padahal sudah sah dari Nabi SAW. Kalau itu kita tahu sudah itu sunnah Nabi SAW yang sah, dalilnya sah, maka hendaknya kita segera untuk mengamalkan amal tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-24. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillahi walir rasuli, ya, jawablah seruan Allah dan Rasulnya, sambutlah seruan Allah dan Rasulnya, segera amalkan seruan Allah dan Rasulnya. Idza da'akum lima yuhyikum, apabila telah menyeru kalian untuk mengamalkan sesuatu yang menghidupkan kalian, ya, yakni ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah itu hakikatnya adalah sesuatu yang yuhyikum, akan menghidupkan kalian, yakni menghidupkan ruh kita, menghidupkan keimanan kita, ya, menghidupkan ruhani kita, itu menyirami keimanan yang ada di dalam hati kita. Maka barang siapa segera untuk mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi SAW, maka keimanan akan terpupuk dengan subur di dalam hatinya, ya, ketakwaannya akan semakin baik, ya, dia akan menjadi hamba yang semakin baik keimanan ketakwaannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini ketika dipanggil oleh Rasul, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk segera menyambutnya dengan sebaik-baiknya. Poin yang keempat dalam poin yang kita bahas adalah at-taslimut tamu li sunnatihi. Kita pasrah secara totalitas terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wattajafi 'anil i'tiradi 'alaiha, dan kita menjauhi sikap protes terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya.
Kita sebagai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sepantasnya kita itu memprotes dan kemudian membandingkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jalan keberuntungan itu adalah dengan mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Jangan kemudian kita membenturkan sunnah Nabi dengan pendapat-pendapat kita atau tadi pendapat orang-orang kafir. Atau kemudian kita sengaja meninggalkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan alasan-alasan yang remeh, ya, dengan alasan-alasan yang remeh, ya, jangan. Hendaknya kita segera untuk mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ya, beliau pernah ditanya oleh seseorang tentang hadis, ya, tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ini tentang fatwa harus menggunakan hadis ataukah kemudian dengan pendapat beliau saja semata. Apakah kalau sudah tahu sunnah Nabi SAW, hadis-hadis Nabi SAW, boleh enggak kemudian berfatwa dengan sesuatu yang menyelisihinya? Mungkin semana dengan itu, karena di sini tidak ada ungkapan seperti itu. Ya. Nah, kemudian Al-Imam Syafi'i berkata kepada orang itu, ya, atau orang tersebut berkata kepada beliau, "Fama taqulu?" Apa yang engkau katakan? Apa pendapat engkau tentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian farta'adda wantafadha. Kemudian beliau gemetar dan kemudian beliau pun lunglai. Qala, dan beliau mengatakan, ayyu sama'in tudhilluni wa ayyu ardin tuqilluni. Idza ra'aitu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qultu bi ghairihi. Ya, langit mana yang bisa menaungiku dan bumi mana yang bisa aku berpijak di sana apabila aku meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam namun kemudian aku berpendapat dengan selain hadis tersebut. Ya, ini para ulama terdahulu, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ya, ketika sudah mengetahui ini sunnah, maka fatwanya tidak akan keluar dari itu. Bimbingan yang akan diucapkan itu adalah sesuai dengan apa yang dia ketahui dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula pengamalan-pengamalannya, ya, tidak akan mungkin menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, ketika belum menuliskan, ya, ribuan hadis di dalam musnadnya, maka setiap apa yang beliau tuliskan maka beliau akan mengamalkannya. Bahkan sampai ketika beliau, ya, ingin menuliskan hadis tentang hijamah, tentang berbekam, dan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berbekam kemudian memberikan upah, memberikan orang yang membekam itu dengan 1 dinar, maka beliau kumpulkan uang 1 dinar itu kadang, ya, 1 dinar itu kadang, ya, 4 lebih sepertiga kalau nggak salah, 4 lebih sepertiga gram, ya, gram emas 4 gram lebih. Ya, kalau kita sekarang sudah berapa tenang, ya, sudah banyak. Kemudian beliau kumpulkan uang sebanyak 1 dinar, kemudian panggil orang, ya, untuk membekam, dan kemudian beliau kasih, mengamalkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala kulli hal, para ulama-ulama kita terdahulu mereka adalah orang yang giat dalam mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendaknya kita berusaha untuk mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya, ya. Nama ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Inilah sikap seorang muslim, ya, hadza huwa mauqiful muslim as-shadiq. Ini yang merupakan sikap seorang muslim yang tulus, yang jujur menjadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni al-id'anu wat taslim. Ya, tunduk dan patuh terhadap sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengamalkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-36. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang laki-laki maupun perempuan, sama, tidak dibedakan laki-laki maupun perempuan,
Apabila Allah dan Rasul-Nya sudah memutuskan suatu perkara, kemudian dia memiliki pilihan yang lain, ya, tidak pantas bagi seorang mukmin. Nabi sudah menuntunkan ini sebagai jalan hidup kalian. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hendaknya kalian lakukan, kemudian dia tinggalkan sunnah itu, tinggalkan petunjuk itu, saya lebih pilih yang ini. Maka itu bukanlah sikap seorang mukmin, tidak pantas untuk dilakukan oleh seorang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya. Kemudian yang kelima, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ini kelima adalah poin yang terakhir yang kita bahas di kesempatan pagi hari ini, yakni al-hadaru minaz ziyadati ala sunnatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kita waspada, jangan sampai kita menambah-nambah dari kadar sunnah yang telah dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengamalkan itu adalah tepat. Perintahnya itu adalah tepat sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak menambah-nambah dari apa yang beliau tuntunkan kepada kita, ya. Kalau perintahnya adalah sunnah, mengamalkan sunnah sholat 2 rakaat, maka jangan sholat 4 rakaat. Ya, bukan lebih banyak rakaat lebih baik. Kalau Nabi sudah membimbingkan 2, maka jangan ditambah. Ya. Contohnya seperti itu. Ya. Kalau Nabi SAW sudah memberikan maksimal, puasa itu bolehnya sehari puasa, sehari tidak. Itu sudah kadar maksimal. Maka jangan kita menambah dari kadar itu. Saya masih kuat puasa setiap hari. Ya, puasa sunnah maksudnya, ya. Puasa sunnah setiap hari saya kuat, maka jangan. Ya, itu sudah kadar maksimal, maka jangan ditambah dari kadar maksimal itu. Ya, maka di poin yang kelima itu adalah ketika kita mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka waspadalah dari bersikap berlebihan dalam mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa yang beliau tuntunkan kepada kita itu adalah sesuatu yang sudah mencukupi dan terbaik untuk diamalkan sesuai dengan kadarnya. Melebihi dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu sesuatu yang tidak baik. Ya. Ada 2 hal yang kita bisa ambil faedah dari hal ini. Yang pertama adalah diriwayatkan dari seorang tabi'in, Sa'id bin al-Musayyib. Ya, seorang tabi'in yang agung, yang mulia. Ya, seorang tabi'in yang mungkin di antara tabi'in yang senior. Bahwasanya beliau melihat seseorang yang mengulang-ulangi rakaat setelah sholat fajar, ya, setelah terbit fajar. Yang kita disunahkan berapa rakaat untuk sholat qobliyah? Pinten qobliyah niku, qobliyah subuh niku 2 rakaat. Ya, ini beliau melihat ada orang yang 2 rakaat selesai, tambah lagi, dia terus sampai datangnya sholat subuh. Bagus nobatin noten niku. Ya, tak banyak rakaatnya. Ya, kemudian beliau melarang orang itu dari melakukan itu. Ya, perintahkan 2 saja sebagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang itu mengatakan ayu'adzibuni Allahu ala sholah. Apakah Allah itu akan menyiksa saya dengan sholat yang saya lakukan? Ya, seperti itu. Ya, beliau adalah seorang ulama, tabi'in ulama berilmu, maka menjawabnya, tidak mungkin Allah akan mengadab seseorang itu dengan sholat. Gitu ya. Ya, pertanyaannya ini pertanyaan yang menjerumuskan. Kalau orang sholat masa diadab gitu ya. Maka jawabnya beliau mengatakan lakin yu'adzibuka ala khilafis sunnah. Tidak, akan tetapi Allah akan mengadabmu karena kamu sengaja menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan jawaban yang cerdas dari seorang tabi'in seperti itu. Ya. Ini yang pertama. Kemudian ada lagi diriwayatkan dari Imam Malik, yang beliau adalah Imam Darul Hijrah, dari Zubair bin Bakar
rahimahullahu ta'ala, dia sami'tu Malik bin Anas, saya pernah mendengar Malik bin Anas, dia didatangi oleh seseorang, kemudian mengatakan, ya Aba Abdillah, min aina uhrim, wahai Abu Abdillah, dari manakah saya bisa berihram, mau haji, mau ya umrah atau di sini berhaji, dari mana saya bisa ihram? Ya, qala min Dzul Hulaifah, dari Dzul Hulaifah, tempat mikot, salah satu di antara mikot ya dari arah kota Madinah, ya. Kemudian yakni kamu mikot dari tempat yang Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan ihram. Dia mengatakan, aku ingin melakukan ihram dari masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan, la taf'al, jangan kamu lakukan itu. Ya. Dia katakan lagi, saya ingin ihram dari masjid dan di dekat makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diingkari lagi, jangan kamu lakukan itu. Kamu nanti bisa tertimpa fitnah. Maka dia katakan, ayyu fitnati hadih. Ya, fitnah apa yang bisa menimpaku? Kan cuma beberapa mil saja saya tambahkan. Tidak jauh, cuma beberapa mil saja. Ya, maka dijawab oleh beliau, oleh Imam Malik, ayyu fitnatin a'dham min antara annaka sabaqta ila fadilatin qasara anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, fitnah apa yang lebih besar daripada Anda memandang sebuah perkara itu lebih afdal, ya, sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan itu. Kurang lebihnya seperti itu, ya. Kemudian dibawakan firman Allah yang tadi kita bacakan, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi, dan seterusnya. Maka tadinya mikot di sini kemudian ditambah dengan sengaja, ya, menganggapnya itu lebih baik dari apa yang dibimbingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu akan menjadikan orang itu mendapatkan fitnah, bahkan kemudian menjadikan orang itu tertimpa musibah yang besar. Naudzubillahi min dzalik, karena sengaja menyelisihin apa? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, wallahu taala alam, ini poin yang terakhir yang kita bahas dari kitab Al-Musaffah yang membahas tentang hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Poin yang terakhir, dan itu penting untuk kehidupan kita. Kita sebagai pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam hendaknya kita berusaha untuk mengamalkan sunnah-sunnah beliau dengan sebaik-baiknya. Ya, terkadang kita membeda-bedakan, ini hukumnya apa sih, hukumnya apa sih? Ya, oh ini hukumnya wajib kita lakukan, petunjuk Nabi hukumnya wajib kita lakukan. Sedangkan ini petunjuk Nabi, ini hukumnya sunnah, kita tinggalkan saja, seperti itu. Ya, maka hendaknya kita merubah mindset kita. Ya, sebagaimana para sahabat dulu, ya, mereka sekedar melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sesuatu, maka mereka pun gercep langsung, saya laksanakan seperti apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa melihat, tanpa membedakan ini wajib, ini sunnah. Ya, walaupun ketika itu adalah sunnah, ketika kita meninggalkan itu tidak berdosa. Ya, namun yang lebih baik yang kita lakukan adalah segera mengambilnya, karena itu adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang mungkin kita bisa sampaikan di pertemuan pagi hari ini. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk mengamalkan apa yang telah Allah ajarkan kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan apa yang telah dibacakan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, dimudahkan untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berpegang teguh dengan petunjuk-petunjuk beliau. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang dimudahkan untuk melalui Shiratal Mustaqim dengan sebaik-baiknya, untuk mengamalkan Al-Qur'an dan Sunnah dengan sebaik-baiknya, dan dimudahkan untuk melewati sirat yang ada di akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjadi hamba yang istiqomah sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas sunnah, mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan atas kehadiran dan perhatiannya. Kurang lebihnya minta maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah.